Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Ada makhluk ciptaan Allah lainnya yang tinggal dan hidup berdampingan dengan kita semua. Bahkan setan dan iblis pun berada di sekitar manusia untuk merayu dan menghasut kita semua agar melakukan perbuatan dosa. Hal tersebut bisa membuat sahabat beriman terjerumus ke dalam api neraka. Beberapa hewan yang hidup di dunia ini mempunyai keistimewaan dan bahkan hewan-hewan tersebut telah mendapatkan tempat di surga Allah Ta'ala. Salah satu hewan tersebut adalah kucing. Hewan yang menggemaskan ini sahabat beriman memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyayangi binatang ini, bahkan sampai memeliharanya. Karena hal tersebut ada 7 pahala untuk umatnya yang memelihara kucing di dunia. Lalu apa saja yang menjadi pahala dalam memelihara kucing ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut beruntung. Inilah 7 pahala dan manfaat memelihara kucing dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Menjadi timbangan kebaikan saat hari kiamat. Memelihara hewan merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Namun dalam melakukan hal tersebut harus dibarengi dengan kasih sayang. Jika tidak dibarengi dengan rasa itu, maka kita tidak akan sepenuhnya merawat hewan itu dengan benar. Saat ini sahabat beriman, kucing adalah binatang favorit untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Bukan hanya lucu saja, kucing juga merupakan salah satu hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak dari umat muslim yang menjadikan hewan tersebut sebagai peliharaan. Dalam memelihara hewan ini, dengan kasih sayang kita akan mendapatkan pahala yang akan menjadi timbangan kebaikan di akhirat nantinya. Hal ini pun dijelaskan dalam satu hadis. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Rahmat Allah akan menyertai siapa saja yang menyayangi dan memelihara hewannya. Begitu juga sebaliknya, jika suatu umat menyiksa hewan atau tidak memelihara hewan tersebut dengan baik, maka pintu neraka akan terbuka lebar bagi mereka semua. Jangan skip video ini dan temukan info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Melatih sikap empati. Saat memelihara kucing, kita akan belajar berempati kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dalam merawat kucing membutuhkan ketelatenan yang luar biasa. Selain itu, sahabat beriman, kita juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Hal tersebut dilakukan agar mereka nyaman selama hidup bersama kita. Semakin lama dalam memelihara kucing, dipastikan rasa empati akan bertumbuh. Sifat empati sendiri sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Sebagai sesama muslim, kita pun harus saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Karena jika muslim bersatu maka akan muncul kekuatan yang luar biasa besarnya. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan saat memelihara kucing kita akan belajar bagaimana berempati terhadap hewan. Saat hal tersebut sudah bisa dilakukan, maka tidak akan sulit untuk berempati terhadap orang lain. Luar biasa bukan sahabat beriman? Mendapatkan pahala sedekah.
Saat memelihara hewan ini, kita harus merawat dengan baik, seperti memberikan makan dan minum kepada mereka. Akan menjadi dosa untuk diri kita sendiri jika membiarkan hewan peliharaan kita menjadi tersiksa. Dengan memelihara hewan ini sudah menjadi sebuah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah, hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Bukhari, Muslim. Saat kita melakukan sedekah pun pahala yang melimpah akan didapatkan, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Diampuni dosanya. Sebagai seorang muslim sahabat beriman, kita juga dianjurkan untuk menolong binatang. Kepada hewan yang sedang mengalami penderitaan, kita pun juga harus melepas penderitaan tersebut. Hal ini pun berlaku untuk semua hewan, tidak terkecuali hewan yang memiliki najis seperti anjing. Dengan menolong hewan tersebut, kita akan diampuni dosanya, seperti kisah yang tertulis dalam sebuah hadis. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah tadi membuktikan bahwa perbuatan baik sekecil apapun kepada hewan akan menjadi pahala dan pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Oleh karena itu hendaknya kita berbuat baik terhadap semua hewan dan tidak membuat mereka menderita karena tingkah laku kita. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Disayangi oleh penghuni langit. Dalam memelihara kucing, kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Karena dengan begitu kucing tersebut akan merasa kenyamanan. Dengan begitu pahala akan turun ke diri kita ini dan akan ditimbang pada hari penimbangan kelak. Penghuni langit seperti malaikat juga akan menyayangi para manusia yang sangat peduli terhadap binatangnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Jika sudah disayangi oleh para penghuni langit, sahabat beriman, maka semakin dekatlah kita ke surga Allah Ta'ala. Tidak ada kerugian bagi manusia yang menyayangi kucing dan memeliharanya dengan baik. Kucing merupakan perhiasan rumah tangga. Kucing merupakan perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Hal ini pun dikarenakan kucing merupakan hewan yang suci. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Kucing adalah binatang yang badan keringat, bekas sisa makan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Saat hidup di sekitar kita, kucing sangat jarang menghancurkan sesuatu ataupun mengotori tempat yang ada di sekitar kita. Hal inilah yang menjadikan ia salah satu contoh hewan yang tidak merepotkan. Dalam satu hadis dijelaskan, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi sudah menjadi petunjuk yang kuat ya, bahwa hewan ini adalah salah satu perhiasan rumah tangga yang ada di muka bumi. Larangan untuk menyiksa kucing. Dalam ajaran Islam, kita sebagai umat yang beriman dilarang untuk menyiksa binatang.
Bahkan banyak kasus yang akhir-akhir ini menjadi viral di dunia maya tentang seorang laki-laki yang menyiksa seekor kucing bahkan sampai membunuhnya. Dalam Islam hal tersebut sangat dilarang. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Jangan mengurung binatang hingga mati. Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati. Lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka. Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum dan tidak dibiarkannya memakan serangga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka dari penjelasan hadis tadi sudah sangatlah jelas larangan untuk menyakiti binatang yang ada di dunia ini. Hal tersebut dikarenakan para binatang merupakan makhluk ciptaan Allah juga yang berhak untuk disayangi. Jika melanggarnya, api neraka akan menjadi azab yang menunggu kita di akhirat nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.